Lalu setelah semuanya berakhir, akhirnya si kakek Grandmaster pun sehat walafiat. Tidak lama kemudian seseorang mengetuk. "Yang mulia, Lu Xun dan Wang Chao, guru Akademi Hong Tian ingin bertemu denganmu." "Untuk apa mereka datang ke sini pada saat seperti ini?" kata Yang Mulia. "Lu Xun, Wang Chao," kata si Zhang Xuan dalam hati, "bawa mereka ke ruang kerjaku. Aku akan segera ke sana sebentar lagi." "Bahkan mereka ingin menemuiku tadi, tapi kenapa mereka datang ke sini sekarang?" kata Zhang Xuan dalam hati. "Apa karena aku meninggalkan mansion dan mereka mengejarku ke sini?" "Shen Shui, pergilah mengurus urusanmu. Aku tidak ingin menunjukkan wajahku seperti ini." "Ya, kami juga akan pergi setelah bicara dengan Grandmaster tentang terobosan." "Baiklah." "Yang Mulia, bolehkah aku bergabung denganmu untuk menemui dua guru itu? Mereka berdua adalah dari kerajaan Tinshuan, bukan?" "Oh iya, tentu," kata si Yang Mulia. "Yang Mulia, Lu Xun dan Wang Chao ada di sini. Silahkan masuk." "Bukankah mereka dua orang idiot angkuh yang ketemui di gerbang akademi kemarin?" "Salam Yang Mulia." Mereka berdua pun memberikan salam pada Yang Mulia. "Kalian ingin bertemu denganku? Ada apa?" "Perlu apa, tuan-tuan?" kata si Yang Mulia. "Kami datang ke sini untuk meminta sesuatu darimu, Yang Mulia. Kami ingin meminta koin emas dan meminjam beberapa koin emas." "Meminjam uang?" kata si Yang Mulia. "Kami ingin mengunjungi Tuan Yang, tapi ada aturan. Kupikir Anda mungkin juga pernah mendengar, yaitu kita harus menyerahkan 3 juta koin emas sebelum masuk ke halaman rumahnya. Aku jamin aku akan mengembalikannya asal aku bisa bertemu dengan Tuan Yang. Aku yakin dia menjadikanku muridnya. Pada saat itu aku yakin 3 juta koin emasku akan dikembalikan, dan ku yakin aku akan memberikan uang itu padamu, Yang Mulia," kata si Lu Xun. "Kenapa kau begitu yakin Tuan Yang akan menerimamu sebagai muridnya?" kata si Zhang Xuan sambil membuka teh dalam mangkuk. "Bagaimana jika dia menolakmu dan uang 3 jutamu jadi sia-sia? Bagaimana kau akan membayar hutangmu kembali pada Yang Mulia saat itu?" "Karena aku, Lu Xun, punya kemampuan untuk membuat namaku sendiri di kerajaan Tinshuan. Tentu saja aku percaya diri. Sedangkan apa yang kau lakukan? Menerima 3 juta atau dapat yang lainnya? Karena itulah kau tidak perlu memikirkan hal itu. Selain itu, aku sedang bicara dengan Yang Mulia. Jadi kau pedagang biasa, jangan menyela dan membuat komentar yang tidak perlu. Aku tidak ingin ikut campur dalam hal ini. Aku hanya ingin mengatakan bahwa sekali uang tidak bisa dikembalikan loh," kata si Zhang Xuan. "Apa maksudnya itu? Apa yang kau katakan pada Yang Mulia saat itu?" "Tolong jaga mulutmu, Tuan. Tuan Lu Xun adalah guru bintang rank pertama di Akademi Hong Tian dan cepat atau lambat akan menjadi guru terpelajar. Memangnya orang seperti dia akan menjadi pecundang hanya karena 3 juta koin emas? Singkatnya, meskipun ada orang lain yang ingin memberikan uang pada Tuan Lu, dia mungkin tidak akan menerimanya. Tidak semua orang baik membuat guru terpelajar di masa depan berhutang budi, bukan?" "Baiklah Yang Mulia, Anda tahu bagaimana keadaanku. Jadi meskipun Tuan Yang menolak untuk mengembalikan uang, selama aku punya tekad untuk melakukannya, aku pasti bisa mengumpulkan uang dan mengembalikannya padamu. Aku tidak perlu merusak reputasiku menjadi pecundang hanya karena uang sebanyak itu," kata si Lu Xun. "Baiklah," sambil melihat si Zhang Xuan, "aku mendengar bahwa Tuan Yang tidak lagi menerima pengunjung. Jadi meskipun kau punya uang, kau mungkin tidak akan dapat menemuinya." "Bisa atau tidak itu urusanku sendiri," kata si Lu Xun. Tidaklah menurutmu kau sangat tidak sopan mencoba mencampuri urusan orang lain, Baiklah," kata si Yang Mulia. "Sudah cukup. Itu hanya soal 3 juta. Jadi kau tidak perlu meminjamnya. Master Lu Chen itu guruku. Jadi aku akan memberikan uang itu padamu." "Terima kasih Yang Mulia. Tapi tetap tolong anggap ini sebagai pinjaman. Tuan Li, bawa mereka dan mendapatkan 3 juta koin emas. Membayarmu kembali secepat mungkin. Aku jamin aku akan menepati janjiku. Jadi izinkan kami untuk pergi sekarang, Yang Mulia." "Baik," kata si Yang Mulia, "kalian boleh pergi. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu siapa kau, tapi kau bisa bicara dengan Yang Mulia. Kau pasti bukan orang biasa. Namun ada satu hal yang ingin ku peringatkan padamu," kata si Lu Xun. "Apa?" "Saat orang lain sedang bicara, sebaiknya kau tidak suka menyalah sesuka hati, oke? Itu namanya sopan santun." "Tuan, siapa pria itu?" "Ya maaf, yang aku tahu dia adalah tamu Yang Mulia. Maaf Tuan Yang,
Dia tidak tahu siapa Anda, dia tidak bermaksud menyinggung, kata si Yang Mulia. Ya sudahlah, tidak masalah, wajar saja jika dia sedikit berdebat denganku. Di usianya yang begitu muda, dia pasti punya temperamen yang sangat tinggi. Baiklah, karena Shen Hong setelah membuat terobosan, aku akan pergi sekarang. Kuharap Anda dapat segera mengumpulkan buku rahasia tentang Qi dan memberikannya padaku. Kosong itu langsung intinya. Katakan padanya bahwa dia ingin menjadi muridnya dan melayaninya sekarang. Baik, tapi lihat, orang itu ada di belakang kita, kata si Wang kepada si Lusun. Dia orang di istana tadi. Ya, dia adalah orang yang bersama dengan Yang Mulia. Jadi meskipun seperti itu, dia pastilah orang yang penting. Abaikan saja dia. Urusan kita adalah urusan kita sendiri, kata si Lusun. Ya, aku tahu. Tapi meski begitu, kenapa aku merasa kita seperti diikuti? Mungkin dia ingin mengunjungi Tuan Yang juga. Baiklah, berhenti bicara, Tuan San. Ada di gerbang di sana. Mari kita serahkan uang itu padanya. Lalu, kami berdua ingin mengunjungi Tuan Yang. Asalkan ini ada syaratnya terpenuhi, bukan? Kau berhasil mengumpulkan uang secepat itu, kata si Akyang. Ku dengar apa yang ku katakan tadi kan? Mulai sekarang Tuan Yang berhenti menerima uang dan tidak peduli seberapa besar jumlahnya. Jadi jangan main-main dan keluar saja dari sini. Akyang, kau hanyalah seorang kepala pelayan. Apa kau tahu sedang bicara dengan siapa? Kata si Wang sambil berteriak. Wang Chao, tenanglah. Tuan San, kurasa kita tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Itu salah kami datang ke sini tanpa uang sebelumnya, kata si Lusun. Kenapa orang itu bisa masuk? Siang Sang Xuan atau Siang Xuan melewati mereka begitu saja. Tuan San, apa artinya ini? Kami berdua telah menyerahkan uang dan pengenalan diri, tapi kami, ayolah. Kenapa orang itu bisa masuk? Jadi kenapa orang itu bisa masuk tanpa izin? Apa maksudmu? Apa mereka bodoh? Kata orang yang lain. Apa dia kehilangan akal? Ternyata tidak semua guru bintang itu pintar. Menilai dari reaksi orang-orang ini, jangan-jangan dia itu tuanku, kata si Akyang. Dia itu adalah Tuan Yang Xuan. Apa? Tuan Yang Xuan? Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Meskipun ada ribuan buku tentang racun di perpustakaan mencatat sifat dan bau sebagai racun, asap hitam di tubuhku tidak cocok dengan yang ada di buku. Sementara itu si Zhang Xuan sambil masuk sambil berpikir seperti itu, dan aku tidak bisa menggunakan Qi untuk mengusirnya. Saat Qi masuk, asap hitam ini akan seperti melihat musuh bebuyutan pergi ke Meridian dan bersembunyi. Tidak ada catatan tentang racun ini bahkan di perpustakaan kerajaan Tinshuan, yang berarti rank racun ini lebih tinggi dari pengetahuan di buku-buku ini. Apa pemilik tubuhku sebelumnya tidak mati karena mabuk tapi karena racun ya? Jangan-jangan seseorang meracuninya, tapi dia hanyalah seorang yatim piatu dan tidak berguna tanpa kerabat, dan dia tidak menyinggung siapapun. Jadi siapa yang menggunakan racun yang bahkan tidak dapat ditemukan di kerajaan ini untuk membunuhnya? Mereka bisa memukulinya sampai mati, tidak perlu menggunakan hal seperti ini. Kenapa dia bersusah payah melakukan itu? Baiklah, Kiko bisa menekan asap hitam ini sekarang. Jika aku ingin mendetoksinasikannya, aku perlu tahu racun apa ini. Tentang ini, kerajaan Tinshuan masih belum cukup. Sepertinya aku harus pergi ke tempat yang lebih banyak buku. Sambil duduk dia berkata, tapi aku harus membereskan urusan di sini terlebih dahulu. Biar ku tanyakan saja pada ketiga guru terpelajar itu nanti. Sementara itu di sisi yang lain, ketiga guru terpelajar, aku pernah mendengar Yang Mulia tentang masalah Zhang Xuan. Kita luangkan waktu untuk melihatnya bagaimana. Tapi jika kita datang ke sini dengan setelan guru terpelajar, aku yakin Tuan Zhang Xuan akan langsung mendatangi kita dengan hormat dan melakukan apapun yang kita katakan. Kalau begitu bagaimana kita bisa menemuinya? Ya, bagaimanapun kita memang harus melakukan ini. Jika tidak, siapa yang tahu kita mengujinya atau tidak. Tapi ya, bukankah ruang kelas ini terlalu kecil? Sepertinya Tuan Zhang Xuan diperlakukan tidak baik oleh akademi ini. Dia mengajar di lingkungan yang buruk, tapi masih bisa tetap tenang karena tidak ada yang bisa digembirakan oleh kesuksesannya atau diganggu oleh kegagalan. Sepertinya dia sudah bisa menerima yang kasar dengan yang halus. Itu sangat mengagumkan. Lalu dia pun mengintip ke dalam pintu. Seseorang sedang bicara. Aku masih tidak mengerti apa yang Tuan Zhang katakan tentang mendapatkan Qi dan biarkan mengalir bersama. Bisakah kau menjelaskannya padaku?
baik, tapi karena Tuan Zhang menjelaskan dengan sangat misterius dan halus tentang pokok pengetahuan ini, bahkan aku hanya mengerti dari sepersepuluhnya. Bagaimana dengan ini? Saat Tuan Zhang menjelaskannya, aku telah membuat beberapa catatan. Mari kita pelajari bersama. Membuat beberapa catatan, jadi mereka belajar bersama. Bagus, itu hebat. Jadi inilah yang dimaksud Tuan Zhang berkata, Bridge Gathering Stage, dapatkan ki dan biarkan mengalir bersama. Ambillah energi spiritual langit dan bumi sebagai gantinya dari tubuhmu sendiri. Alih-alih memaksakan diri untuk menyerapnya dengan cara ini, ki akan membawa manusia sebagai pembawa sehingga tingkat kita memadatkan energi spiritual akan meningkat. Pada waktu itu, Tuan Zhang telah mengajarkan 10 metode, tapi aku hanya mencatat 3. Di antaranya kita bisa mempelajari bersama. Ayo kita lihat yang pertama. Mengambil energi spiritual langit dan bumi sebagai bagian tubuhmu sendiri. Aku juga baru mendengar teori ini dari guruku. Sang Xuan menjelaskannya secara halus. Apa maksudnya? Mari kita dengar lebih banyak. Gathering Stage secara menyeluruh, tampaknya Tuan Zhang cukup berwawasan tentang kultivasi. Dia jauh lebih unggul dariku. Aku khawatir dia sudah mencapai level intelijensi. Segala sesuatu di dunia mencerahkan manusia selama dia mengamati dengan hati-hati. Tingkat intelijen adalah realem pemahaman datang hanya sebatas kultivasi. Seorang mencapai tingkat itu tidak mudah. Tidak hanya Grandmaster yang bisa mencapai level itu. Beberapa guru cerdas melaluinya dengan penelitian kultivasi dan membentuk aliran pemikiran yang sehebat mungkin. Jika seorang guru dapat mengajarkan teori semacam ini pada muridnya, murid mungkin akan tercerahkan dan mendapat banyak manfaat. Tapi guru seperti ini, hampir 1 dari sejuta, sangat sulit ditemukan. Aku tidak menyangka Tuan Zhang itu adalah salah satunya. Dia benar-benar seperti batu giok yang belum diproses dengan kualitasnya, kata si guru terpelajar. Ya, bahkan aku mendapatkan wawasan baru tentang kultivasiku setelah mendengar teori ini. Apalagi para muridnya. Dia menggunakan kata-kata yang paling sederhana dan ringkas untuk menjelaskan kultivasi yang paling rumit sehingga siapapun dapat memahaminya. Aku mengagumi keahliannya. Dengan teori ini, murid-muridnya pasti akan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Mungkin mereka hanya membutuhkan waktu ruang dari setahun untuk menerobos ke Bridge Gathering Stage selanjutnya. Sayangnya kita hanya bisa duduk di kelas Tuan Zhang Xuan, hanya memenuhi syarat untuk penjelasan paling dasar. Apa? Mereka hanya duduk, jadi mereka bukan muridnya. Mereka hanya duduk dan numpang di kelasnya. Adikku Wang Ying hanyalah level 1 Bridge Gathering Stage awalnya saat dimulai, tapi setelah mendapatkan pelatihan eksklusif dari Tuan Zhang, sekarang selama kultivasi dalam 10 hari, dia bahkan berhasil menembus dantian formasi stage tadi malam. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku tidak tahu kenapa aku keras kepala saat itu untuk menjadi murid Tuan Lu. Jika aku memilih Tuan Zhang menjadi guruku, aku pasti sudah membuat terobosan sejak lama. Apa? Dia pun masih kaget. Muridnya beralih dari gathering stage tingkat 1 awal ke dantian formasi stage dalam waktu 10 hari. Saat seorang berada di Bridge Gathering Stage tingkat 1, mereka harus mengumpulkan ki dan membiarkan mengalir ke seluruh tubuh. Tanpa nutrisi ki, meridian dalam tubuh tidak hanya dapat melebar dengan lancar. Dengan memikirkan orang tidak akan dapat menembus dantian stage formation. Jadi, ada jalan pintas ya. Sangat sulit menembus tahap ini. Bahkan meskipun kita mengajar para murid itu akan butuh setidaknya setengah tahun untuk membuat mereka menerobos. Dia membuat terobosan hanya dalam 10 hari. Jika itu benar, berarti Zhang Xuan lebih baik dalam mengajar dibandingkan kita. Lalu terdengar pak suara pertarungan. Apa? Siapa lagi? Yanto ya? Apakah siswa yang datang terakhir dalam ujian akademi? Ya mungkin, ayo kita lihat. Ternyata si Yanto sedang memukuli batu. Dar, pertahanan sangat kuat. Kurasakan seniman bela diri tahap pembukaan aku poin level 6 tidak dapat menghancurkan pertahanan yang begitu kuat. Sementara itu, ada juga murid yang lain. Di sana, lihat di sana. Dia juga sedang berlatih. Hiat, dang, sambil menendang ke sana kemari. Teknik kaki yang kuat, kekuatan tendangannya pasti lebih dari 400 kg.
mendorong dan memutar pinggulnya. Semua gerakannya mengalir sangat lancar. Seperti yang aku lihat, gadis ini pasti telah mengembangkan teknik kaki setidaknya selama 7 atau 8 tahun. Jika teknik kakinya tidak akan sehebat ini, bukan? Murid Zhang Xuan ya. Yang lain pun berkata, tapi kenapa kita tidak pernah mendengar muridnya begitu mahir dalam teknik kaki? Sementara itu ada orang yang lewat. Kenapa orang aneh seperti itu ada di akademi kita sih? Aku tidak tahu. Ayo kita pergi ke sana dan laporkan. Oh lihat, bukankah dia adalah Wang Ying, gadis yang terluka kakinya? Tapi karena dia pernah terluka di kaki, bagaimana kakinya bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu? Apakah kakinya sudah sembuh? Tuan Liu, lihat ke sana. Tapi bahkan sudah benar-benar sembuh. Tapi Huan Yu, lihat ke sana. Apakah ada yang salah? Dia hanya mencoba niat tombak seperti itu. Sering dilakukan oleh pelatih ilmu tombak itu hanya yang biasa, bukan gerakannya, tapi lihat itu auranya. Auranya membentuk sesuatu. Itu adalah si Xing Feng. Tombak, tombak, tombak. Astaga, bisakah kau tenang? Kita akan disebut maling. Mengapa aku baru saja melihat orang? Apa aku salah ya? Kata Sianto. Apa kau yakin dengan apa yang kau lihat? Hampir saja. Hampir tidak ada orang di bawah usia 40 tahun yang benar-benar dapat melakukan niat tombak. Ki pemuda itu menyembur keluar dan dia bahkan memiliki niat tombak, meskipun itu hal yang paling sederhana dan paling dasar. Bagaimanapun juga itu dilihat adalah niat tombak yang sebenarnya. Apa? Dia adalah Zheng Yang. Ketika dia masuk sekolah, dia ingin memilih Tuan Wang sebagai gurunya, tapi Tuan Wang tidak berpikir dia memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Jadi dia pasti hanya kebetulan menemukan teknik itu, bukan? Tapi sekarang hanya dalam waktu 10 hari dia telah menjadi master tombak yang bisa mengeluarkan niat tombak. Itu bukan hasil dari keterampilan mengajar yang sangat baik, tapi sangat luar biasa. Zhang Xuan ya, siapa dia sebenarnya? Mereka sambil melamun. Akhirnya si Zhang Xuan pun kembali ke mode Zhang Xuan-nya, telah tidak menyamar lagi. Tapi evaluasi guru lusa, kultivasi anak-anak itu bagaimana sekarang? Lalu, Master Zhang, Master Zhang. Seseorang memanggil Zhang Xuan. Hai Master Zhang, kami sedang dalam perjalanan untuk menemui Anda di akademi. Ini telah menyelamatkan kami dari banyak upaya untuk bertemu dengan Anda di sini. Kenapa kalian ingin bertemu denganku? Kata Zhang Xuan. Kami ingin minta bantuan Anda. Terus saja minta bantuanku. Baiklah, apa itu? Master Lu Chen untuk meminta lukisan Mo Xuan, bukan? Sebenarnya alasan kami menginginkan lukisan Mo Xuan adalah karena kami menginginkannya untuk ulang tahun seseorang. Lukisan yang Anda berikan kepada kami akan menjadi hadiah ulang tahun yang sempurna. Hanya saja saya khawatir akan sangat merepotkan jika Tuan Tian ingin melihat pelukisnya ketika dia melihat lukisan itu. Jadi saya ingin mengundang Anda ke jamuan ulang tahunnya bersama kami. Bagaimana? Ayolah, aku sama sekali tidak tertarik. Aku akan pas saja di sini. Aku akan lewat ya. Aku tidak peduli ulang tahun siapa itu, bukan urusanku. Aku sama sekali tidak ingin menjilat seseorang. Master Zhang, ikut saja dengan kami. Tuan Tian adalah orang yang sangat baik dan bahkan yang mulia menghadiri perjamuan itu secara langsung. Ya, memang akan datang, tapi yang lebih penting lagi mengundangmu ke perjamuan bukan kami, tapi guruku, guru terpelajar Liu Ling. Liu Ling adalah gurumu. Cih. Apakah Tuan Liu benar-benar tahu siapa Zhang Xuan? Dia secara khusus mengirim seseorang untuk mengundangku. Apa penyamaranku telah terbongkar? Kata Zhang Xuan dalam hati. Jika penyamaranku benar-benar terbongkar, kesampingkan itu adalah kejahatan yang sangat serius untuk menyamar sebagai guru terpelajar. Bagaimana aku menjelaskan bahwa aku bukan siapa-siapa di bawah 20 tahun? Tahu banyak tentang memiliki mata yang tajam. Aku tidak bisa memikirkan alasannya sama sekali. Tidak hanya Tuan Liu dan Tuan Zheng juga mengenal Anda, terutama ketika saya memberitahu bahwa Anda bisa menggambar lukisan tingkat 5 kemarin. Semuanya hampir melompat kegirangan. Master Zhang, ini adalah kesempatan yang baik. Saya belum pernah melihat guruku begitu tertarik pada seseorang. Selama dia memperlihatkan Anda akan bisa menjadi asisten guru. Pekerjaan tambahan, lulus uji coba guru terpelajar. Apa maksudmu? Ya, guru terpelajar tidak hanya mampu memberikan bimbingan kultivasi, tapi juga profesi lainnya. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang guru terpelajar tidak hanya harus memiliki kekayaan atau ilmu, tapi yang paling penting adalah pekerjaan tambahan tertentu. Sederhananya, jika Anda berpengalaman dalam satu pekerjaan tambahan, Anda memenuhi syarat untuk mengikuti uji coba guru terpelajar, dan jika Anda berpengalaman dalam 2 pekerjaan tambahan, Anda memenuhi syarat untuk mengikuti ujian guru terpelajar bintang 2 dan seterusnya. Begitu.
Tentu saja, tuntutan pekerjaan juga akan tambah meningkat. Semakin tinggi tingkatnya yang dilamar, semakin besar tuntutannya. Jika Anda ingin melamar sebagai guru terpelajar bintang 1, cukup mengambil pelukis sebagai pekerjaan tambahan Anda. Begitu ya, tidak heran para guru terpelajar itu bisa memberikan bimbingan pada profesi apa saja. Jadi itu alasannya, kata Zhao Xuan dalam hati. Oh benar, aku sudah menjadi alkemis bintang 1 sebagai pekerjaan